Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, serta hidayahnya. Dari sekian jumlah umat Islam di Indonesia yang hampir 229 juta, yang dalam surupainya baru sekitar 12% yang baru bisa melaksanakan salat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Berarti hanya sekitar 27 juta umat Islam yang baru patuh dengan seruan Allah hayya 'alas shalah. Masih tersisa lebih kurang 200 juta umat Islam di Indonesia yang tidak tahu salatnya di rumah atau di jalan atau di mana. Mudah-mudahan yang 12% itu termasuk kita yang hadir pada subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau kita belajar di salah satu masjid di Yogyakarta, kalau kita datang di masjid Yogyakarta itu jam 4:30 subuh, maka kita tidak mendapatkan lagi solat di dalam masjid. Kemudian kalau kita datang jam 3:30 subuh, maka kita baru bisa dapat saf nomor 7. Kalau datang jam 3:30 subuh. Kenapa ini bisa terjadi di Indonesia, di negara yang kita cintai? Karena 5 rukun Islam ternyata yang diurus oleh negara hanya 2. Zakat dan haji. Itu diurus oleh negara. Maka untuk zakat itu ada kasih zakat, ada UPZ, ada Basnas. Di Kanwil ada Kabid Zakat. Di Kementerian Agama ada. Haji juga seperti itu. Haji itu diurus. Haji itu diurus, ada kasih haji, ada kabid haji, ada dirjen haji. Tapi untuk urusan solat tidak ada. Di Kanwil mengurus, kasih solat tak ada. Kabid solat tak ada. Maka umat ini seperti ini. Karena solat tidak dibuat seperti zakat. Kalau di kampung-kampung, kalaulah musim puasa Ramadan itu datang petugas amil zakat ke rumah, membawa gantang, menjemput zakat fitrah kita. Diketok satu persatu rumah. Bu, Pak, ini kami dari amil zakat menjemput zakat. Dijemput. Tapi solat hari ini tak pernah ada yang menjemput. Ada tapi sebagian kecil saja. Maka kalau ada sahabat-sahabat saudara kita yang hari ini mengetok pintu mengajak yang tak pernah solat untuk solat, itu luar biasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pekerjaan ini tak pernah dibayar.
Kalau yang mengurus zakat itu ada upahnya. Yang mengurus haji digaji. Tapi orang yang memanggil-manggil solat tak ada gajinya, kecuali hanya gaji dari Allah. Maka kalaulah hari ini hanya kita mendengar di masjid hayya 'alas shalah, itu istilah Ustadz Jasir, ketua masjid Jogokarin itu, beliau katakan itu hanya sekedar meneriakkan azan, kata beliau. Kalau memanggil itu datang. Kita harus berpikir bersama. Bagaimana solat itu diurus seperti zakat, bagaimana solat diurus seperti haji. Memang diurus. Inilah menjadi penyebab hanya sekitar 12% saja umat Islam di Indonesia ini yang baru solat 5 waktu sehari semalam di masjid berjamaah. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Ketika tahun Masehi ini berubah dari tahun 2020 ke tahun 2021, maka banyak umat Islam dari Riau, dari Kampar yang menghabiskan akhir tahunnya itu dengan membawa keluarga ke Sumatera Barat. Yang cukup dananya ke Sumatera Barat, yang sedikit dananya ke Sungai Hijau, ke Sungai Gelombang, membawa keluarganya. Ada kadang-kadang alasan kenapa jalan yang begitu jauh ditempuh. Pertama, ingin makan-makan dengan keluarganya. Mungkin di Kampar tak lagi selerah makan, dibawa makan tuh di Padang Panjang. Apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Maka orang berangkat ke Sumatera Barat. Maka dalam keberangkatan itu, menjelang sampai ke Bukit Tinggi, mungkin masih di Padang Panjang, datanglah macet lebih kurang 5 sampai 6 jam. Macet total. Seorang suami berkata kepada istrinya, kalaulah saya tahu di Padang Panjang ini macet 6 jam, lebih baik kita ke Sungai Hijau saja. Datang penyesalan. Padahal kalau macet di Padang Panjang mungkin masih bisa kita istirahat, mungkin kita membeli sate. Suatu saat akan ada macet yang sangat panjang. Kapan macet yang sangat panjang? Apabila manusia sudah berada nanti di padang mahsyar. Itu macet yang sangat panjang. Tak satu pun manusia yang mampu nanti mengadahkan kepalanya ke langit. Kapan nih? Kapan nih? Tak ada. Kalau macet ketika di dunia, ada mobil yang agak lamban bergerak, kita kelason mobil-mobil yang lambat bergerak depan kita. Tapi jangan coba-coba di mahsyar nanti seperti itu. Akan mengalami macet yang sangat panjang sekali. Manusia risau, manusia gelisah. Maka untuk persiapan berjalan ke Sumbar saja, itu kadang-kadang orang buat arisan tahunan untuk menghabiskan dana, cuma 3 hari berangkat. Pertanyaannya, bagaimana persiapan kita untuk menjalani macet total nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah yang berangkat ke Sumbar yang kebanyakan orang Riau, tapi kalau nanti macet di padang mahsyar, mulai umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disitulah berkumpul seluruh umat manusia.
Maka ketika perjalanan ke Sumatera Barat, ada orang-orang yang begitu senang makan dengan keluarga, memberi makan binatang dan kebun binatang di sana. Monyet diberikan khusus kacang Garuda. Bahagia memberi monyet kacang Garuda. Satu bungkus besar dipoto, sedang memberi monyet kacang Garuda. Tapi mak kandungnya tak pernah dikasih kacang Garuda. Kalaulah cucunya menyampaikan kepada neneknya, "Nek, ini om ngasih kacang Garuda ke monyet, Nek," akan sedih mereka tuh, Pak. Monyet dikasih kacang Garuda, saya tak pernah diantar kacang, kata mak. Ini terjadi. Betapa banyak dana yang habis ke Sumatera Barat, tapi ternyata tak mampu menghabiskan dana sebanyak itu untuk memuliakan orang tua yang telah mengandung kita 9 bulan, menyusukan kita, memberikan makan, menyongkolkan kita, memikirkan nasib kita. Maka banyak orang yang menghabiskan waktu di tahun 2020 menjelang tahun 2021. Maka ketika tahun itu berganti, dari tahun 2020 menjadi tahun 2021, umur kita bertambah, kesempatan hidup semakin berkurang. Umur bertambah, kesempatan hidup berkurang. Nikmat satu persatu mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu disuruh baca Quran tak pernah ada alasan. Sekarang kacamata tinggal, mata mulai sudah dicabut sedikit-sedikit, tenaga mulai dicabut sedikit-sedikit. Maka kalaulah kita bertemu dengan kawan kita di usia kita 40 tahun, apa pertanyaan kita kepada kawan kita? Sudah berapa orang anakmu? Itu kalau jumpa usia 40 tahun. Setelah itu tak jumpa lagi. Jumpa usia 50 tahun, pertanyaan sudah berubah. Sakit kamu apa? Mulai bertanya masalah penyakit. Kamu berobat di mana? Besok tak jumpa lagi. Jumpa usia 60 tahun, pertanyaan tidak lagi sakit lagi. Apa yang ditanya kalau usia 60? Si Anu masih hidup. Mulailah bertanya, apakah si A masih hidup? Si C, ternyata satu lokalnya waktu dulu SMA tinggal 2 orang lagi yang masih hidup. Begitulah kehidupan manusia. Maka malaikat Israel heran menengok manusia. Karena malaikat Israel itu menengok wajah kita sehari semalam itu 70 kali. Yang diherankan malaikat Israel itu, ada orang yang nanti jam 11 malam akan mati, jam 9 malam itu masih main domino, Pak. Maka heran malaikat Israel. Jam 11 malam akan meninggal nih. Jam 9 itu masih ketawa di meja dominonya. Itu heran malaikat Israel. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka ketika tahun ini berubah, apa yang mesti kita harus rubah? Yang pertama yang mesti kita harus rubah itu adalah, selama ini lebih yakin kepada makhluk, kita rubah, lebih yakinlah kepada Khalik. Hari ini kan manusia lebih banyak yakin kepada makhluk. Kalau makhluk yang mengundang kepada masyarakat desa itu harap datang ke kantor desa, karena dana bantuan BLT akan turun. Datang nanti itu jam 8 pagi. Seluruhnya datang. Hujan jam 7 pakai payung. Tapi giliran Khalik memanggil, hayya 'alal falah. Yang warga desa yang mau bahagia, ayo datang. Tapi tak banyak yang datang. Ternyata manusia lebih banyak yakin kepada makhluk daripada yakin kepada Khalik.
Padahal makhluk itu akan kita tinggalkan. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Maka tahun ini kuatkan keyakinan kita. Kita harus lebih yakin kepada Khalik. Siapa Khalik kita? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi beserta isi-isinya. Kemudian yang kedua, tahun ini kita harus hijrah dari yakin kepada mal berpindah yakin kepada amal. Selama ini manusia lebih yakin kepada mal, padahal mal akan ia tinggalkan. Yang akan mengawankan kita hanyalah amal. Banyak yang yakin kepada mal, lupa kepada amal. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh laki-laki perempuan, kemudian dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tapi orang yang yakin kepada mal tapi tidak punya amal, maka sampai kiamat dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali hanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kebahagiaan itu terletak pada mal, pada harta, tentu Qarunlah yang paling bahagia. Tapi Qarun justru tak bahagia. Kalaulah orang hari ini mengatakan, kalaulah nanti jabatan saya naik, pasti senang hati saya. Dari kabid bisa menjadi kadis, oh senang hati saya. Lebih jago lagi Namrud menjadi raja, tapi Namrud dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu membahagiakan orang miskin tanpa diberikannya harta. Allah adalah kuasa untuk menghinakan orang kaya tanpa mengambil kekayaannya. Allah mampu untuk menghinakan para pemimpin tanpa mengambil jabatannya. Allah hinakan. Maka ketika kita punya amal soleh, kita tidak akan merugi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati. Jadi ketika tahun berubah, masa berubah, yang kedua yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang mempunyai amal soleh. Jadi kalaulah kita tidak punya amal soleh, hidup kita akan mengalami kerugian besar. Maka manusia itu akan mengalami 3 penyesalan. Pertama, manusia menyesal ketika di dunia. Kedua, manusia menyesal nanti ketika menjelang sakaratul maut. Orang beriman menyesal kenapa tidak menambah kebaikan. Orang-orang zalim menyesal kenapa tidak berhenti dari berbuat maksiat. Dan yang ketiga, manusia itu menyesal setelah mati. Dalam surah Al-Furqan itu dijelaskan. Orang-orang yang pernah berbuat zalim dulu di atas dunia, mereka menyesal sambil menggigit jari mereka. Seandainya dulu saya mengikuti jalan para nabi dan rasul, tentu saya hari ini tidak akan mengalami penyesalan. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Maka yang kedua yang harus kita hijrah, yang kita harus berpindah, yakinlah kepada amal daripada yakin kepada mal. Karena hanya amal yang akan menolong kita. Bagaimanapun anak kita mengatakan ayahku sayang, ibuku sayang, kalaulah sudah sampai waktunya kita diantarkan masuk ke dalam liang lahat,
Paling-paling mereka akan berusaha menimbun secepat mungkin, karena hari sudah sore, mereka akan meninggalkan kita sendiri di alam kubur. Tidak ada yang menemani kecuali amal soleh kita. Malam itulah malam pertama anak menjadi yatim. Kasur empuk menjadi dinginnya tanah pada malam itu. Tidak ada yang bisa menemani kecuali amal yang pernah dilakukan semasa hidup di atas dunia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ketika tahun berubah, kita harus hijrahkan pikiran kita dari yakin kepada dunia, berpindahlah yakin kepada akhirat. Kalau hari ini ketika kita masih hidup, dalam pikiran kita akhirat itu hanya cerita saja. Tapi sebentar lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 bulan lagi, setelah masuk ke dalam liang lahat, kita akan berkata, ternyata dunia itu hanya cerita saja. Akhiratlah yang sebenar-benarnya. Kalau hari ini tidak. Bagaimana manusia pontang-banting mendapatkan jabatan, pontang-banting mendapatkan harta, sikat kiri, sikat kanan, tak peduli. Padahal itu akan membuat mereka menyesal. Maka kuatkan keyakinan kita tahun 2021 ini. Dari yakin kepada dunia, berpindah, yakinlah kepada akhirat. Maka setiap datang hari Jumat, Rasulullah SAW itu rutin membaca surat Al-Ghasyiyah. Datang Jumat lagi Al-Ghasyiyah lagi, datang Jumat lagi Al-Ghasyiyah lagi. Kemudian datang Aidil Fitri Al-Ghasyiyah lagi, datang Aidil Adha Al-Ghasyiyah lagi. Salat sunat gerhana Al-Ghasyiyah lagi. Kenapa Nabi selalu ingatkan kita dengan surah Al-Ghasyiyah? Setiap Jumat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah, wujuhu yawma izin khasi'ah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah. Kita diingatkan setiap Jumat. Harusnya kita renungkan ayat ini. Kenapa Allah mengingatkan kita dalam Nabi membaca surah Al-Ghasyiyah setiap Jumat? Kalau dimaknakan kepada bahasa kita, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Apakah orang Bangkinang belum tahu bahwasanya ada berita Bangkinang ini akan hangus, akan hancur, akan lenyap? Ini bahasa kitanya. Apakah belum datang berita bahwasanya akan terjadi kiamat, kata Allah? Itu diingatkan setiap Jumat. Jumat besok lagi, apakah belum kalian tahu akan ada berita kiamat? Jumat besok diingatkan lagi. Padahal kita sudah merasakan kiamat, karena ada 2 kiamat. Kiamat kecil, kiamat besar. Kita sudah mengalami kiamat kecil, meninggal ayah kita, meninggal ibu kita, meninggal anak kita, meninggal kakak kita. Sebenarnya kita sudah menyaksikan kiamat kecil. Maka kalaulah ada orang yang tidak berubah, dengan anaknya meninggal, dengan ayahnya meninggal, dia juga tidak berubah. Neneknya meninggal, datuknya meninggal, sudah banyak yang meninggal, tapi juga tidak ada perubahan akhlak amalnya kepada Allah. Pertanyaannya, cara apa lagi Allah untuk merubah diri kita? Karena Allah sudah ingatkan kita, wujuhu yauma izin khasi'ah. Kalaulah sudah nanti datang kiamat, manusia dibagi golongan kanan, golongan kiri. Golongan kiri, wujuhu yauma izin khasi'ah. Wajah-wajah mereka itu nanti tertunduk hina, tak mampu menengok. Kenapa mereka tertunduk hina? Amilatun nasibah. Karena waktu di dunia dulu berusaha itu tidak bermanfaat, karena penuh dengan maksiat dan dosa. Tasla naron hamiyah,
maka manusia akan masuk nanti ke dalam neraka itu. Apinya sangat panas. Ada ayah kawan kami pernah terbakar seluruh tubuhnya. Ditanya oleh anaknya, "Ya, bagaimana rasanya ya?" Ayahnya tak mampu menjelaskan. Tak bisa dijelaskan saking sakitnya ketika tubuhnya terbakar. Itu baru api dunia. Maka petinju dunia itu yang bernama Muhammad Ali, kemanapun dia pergi dia membawa mancis. Dia tidak bawa rokok. Asal ada keinginan maksiat, dia bakar tangannya. "Hai Ali," kata Ali, "engkau coba dulu api dunia ini." Sehingga tidak ada lagi keinginan Ali untuk berbuat maksiat. Maka kalau bangsa kita ini ingin bagus, ingin Allah turunkan barokah, seluruh pejabat di Indonesia kasih mancis yang besar. Asal ada mau tanda tangan yang tak jelas, langsung bakar tangannya sendiri. Ini akan merubah ini. Dia bisa merasakan tasla narun hamiyah. Karena api nanti itu beda dengan api di dunia. Tusqa min ainin aniyah. Kita juga dapat minum besok. Kalau masuk neraka dapat minum. Tapi ketika mulai meminum, mulut akan hancur, khusus akan berderai-berai. Laisa lahum ta'amun illa min dariyah. Yang biasa makan enak ketika di dunia, besok tidak akan ada lagi makanan di akhirat, di hari kiamat, dalam neraka. Illa min dariyah. Kecuali yang hanya ada kayu yang berduri nanti yang akan mereka makan. Itulah yang diingatkan oleh Rasulullah. Setiap datang Jumat, ingat neraka, ingat kiamat, 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 kata Nabi. Jadi dengan ayat-ayat seperti ini, surah Al-Ghasyiyah ini, mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama. Jadi kalau ada kawan kita yang ketika kita ajak ke masjid, belum mau bacakan hal ataka hadithul Ghasyiyah. Kemudian yang ketiga, watawassaw bil haq. Ketika tahun berubah, yang tidak akan merugi itu orang yang berdakwah. Dakwah bukan seceramah seperti ini, mengajak manusia ke jalan Allah. Yang tak ke masjid, ajak ke masjid. Selama ini banyak orang yang semangat menuntut ilmu, tapi tak semangat untuk berdakwah. Padahal Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik itu bukan umat yang duduk saja, dia zikir sendiri, tidak, tapi umat yang mau berdakwah. Maka kalau mau mengajak manusia itu, ketika kita mengajaknya, jangan kita langsung mengajak dengan kekerasan. Tetangga kita yang tak pernah nampak batang hidung ke masjid, hari Ahad kasih kerupuk ubi 1 kantong, hari Selasa kasih jambu citra, hari Rabu kasih martabak Mesir, sampai 7 hari kasih makanan. Hari yang ke-8 coba ajak, "Bang, ke masjid bang." Insya Allah nanti akan segan dia. Kata suaminya, kata istrinya, "Baiklah bang, 7 hari kita dikasih jambu citra, martabak Mesir, kerupuk bawang." Akhirnya dia ikut. Kalau kita sudah dapat jasa kebaikan kita, manusia itu akan menurut kepada kita menurut Imam As-Syafi'i. Maka kita berdakwah supaya tidak merugi. Kemudian yang keempat, yang tidak merugi orang yang nasihati itu dengan kesabaran. Dunia ini perlu kita sabar. Sabar ketika punya istri, sabar ketika punya anak, sabar dalam menghadapi tetangga, sabar menghadapi pemimpin. Perlu kita sabar. Karena sabar, kata Nabi, pahalanya itu bighairi hisab. Itu tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita baca Quran 1, dapat pahala 10. Kalau kita puasa, dapat pahala 30. Kalau kita bersabar, pahalanya bighairi hisab. Itu tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Kain basan dibawa mandi, siap mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati. Emas dan perak akan dibagi-bagi orang.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.